Di tengah harapan dunia akan meredanya konflik, negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran justru berujung buntu. Upaya diplomasi yang digadang-gadang menjadi titik balik perdamaian, kini berubah menjadi titik baru ketegangan. Negosiasi berlangsung di Pakistan, negara yang berupaya menjadi penengah dua kekuatan besar. Amerika Serikat mengajukan sejumlah syarat, pembatasan program nuklir Iran, pengawasan internasional yang lebih ketat, pengurangan pengaruh militer Iran di kawasan. Sementara Iran menuntut pencabutan sanksi ekonomi, jaminan keamanan kedaulatan, pengakuan hak pengayaan nuklir untuk tujuan damai. Meski Iran menyatakan bersedia menunda kegiatan pengayaan uranium, namun negosiasi tidak menemukan titik temu. We've been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. ما الان وارد یک فاز مذاکراتی شدیم، اما به هیچ وجه به آمریکایی‌ها اعتماد نمی‌کنیم. آمریکایی‌ها بدعهد هستند، به ویژه دولت حاکم، به ویژه رئیس جمهور متوهم، خودشیفته و نامتعادل آمریکا هیچ اعتمادی نداریم. اما خب حضور ما در این مذاکرات برای بیان خواسته های به حق ملت ایران. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Kegagalan ini tidak hanya berdampak bagi dua negara. Bagi Iran, tekanan ekonomi berlanjut, isolasi internasional belum berakhir. Bagi Amerika Serikat, kredibilitas diplomasi dipertanyakan. Situasi dalam negeri kian sulit. Dan bagi dunia, harga energi berpotensi naik. Ketegangan geopolitik meningkat, risiko konflik terbuka semakin nyata. Kedua pihak masih membuka peluang diplomasi. Amerika Serikat dan Iran dikabarkan tengah mengupayakan putaran negosiasi kedua yang rencananya akan digelar dalam pekan ini. Meski belum ada kepastian, langkah ini menjadi sinyal bahwa jalur diplomasi belum sepenuhnya ditinggalkan. Di dalam negeri, tekanan terhadap Donald Trump kian menguat. Kegagalan negosiasi dengan Iran dinilai sebagai kegagalan diplomasi yang berimbas pada kredibilitas kepemimpinan. Di Kongres Amerika Serikat, wacana impeachment atau pemakzulan mulai mengemuka. Semua ini menjadi akumulasi tekanan politik yang kini mengarah langsung ke Gedung Putih. Ancaman impeachment terhadap Donald Trump tidak muncul tanpa sebab. Ada sejumlah faktor yang kini menumpuk dan menjadi tekanan serius bagi pemerintahannya. Pertama, isu kesehatan mental. Sejumlah politisi termasuk Jamie Raskin menyoroti penurunan kapasitas kepemimpinan presiden. Kedua, kondisi ekonomi yang mulai tertekan. Ketidakpastian global, kenaikan harga energi, hingga gejolak pasar memicu kekhawatiran di dalam negeri. Ketiga, kebijakan luar negeri yang dinilai agresif. Ancaman blokade dan eskalasi militer dianggap risiko menyeret Amerika ke konflik terbuka. Keempat, menurunnya kepercayaan sekutu internasional. Sejumlah negara mitra mulai menjaga jarak dari kebijakan Washington. Dan terakhir, tekanan politik dari dalam negeri sendiri, baik dari oposisi maupun dari internal partai. We cannot excuse what the president said as a negotiating tactic. Threatening genocide is not a negotiating tactic. It is important that even though we were able to get this ceasefire, which I pray holds, that we hold this president accountable for what he threatened. Because threatening genocide is not just against international law, it's against our federal law too, and it is our job as Congress to stand up.
This president cannot be trusted to police himself. He does not recognize any red lines. Di tengah tekanan tersebut, Trump justru menaikkan taruhan. Ia mengancam memblokade Selat Hormuz, sebuah langkah yang dapat mengguncang ekonomi global. Dunia mengecam atas tindakan ini. Sejumlah negara menilai langkah Amerika justru berisiko memperkeruh situasi dan memperbesar potensi konflik. China menjadi salah satu yang paling tegas. China menilai blokade di jalur pelayaran Selat Hormuz tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, langkah itu dinilai akan mengganggu stabilitas global termasuk pasokan energi dunia. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。 Iran merespons keras ancaman blokade dari Amerika Serikat. Teheran menegaskan tindakan tersebut ilegal dan melanggar hukum internasional. Lebih dari itu, Iran menyebutnya sebagai bentuk pembajakan terhadap jalur perdagangan global. Pernyataan ini menegaskan ketegangan belum mereda dan potensi konflik masih terbuka lebar. Bahkan dari kubu sekutu sendiri, dukungan terhadap rencana blokade mulai melemah. Negara-negara NATO menunjukkan sikap hati-hati dan tidak serta-merta mendukung langkah Amerika Serikat. Sejumlah negara kunci seperti Inggris dan Perancis dilaporkan menolak terlibat dalam blokade. Mereka menilai langkah tersebut berisiko memperluas konflik dan mengancam stabilitas global. Ancaman blokade oleh Amerika Serikat bukanlah jalan keluar. Di Selat Hormuz setiap keputusan bukan hanya berdampak bagi dua negara tapi bagi dunia. Apakah blokade akan menghentikan konflik atau justru membuka babak baru yang lebih berbahaya? Itulah kontroversi selengkapnya. Perang ambisius rebut Selat Hormuz. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Tiga narasumber sudah hadir di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah pakar strategi PPAU, Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara, alumni US Air War College, mantan pilot pesawat tempur F-5 dan F-16, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sosongko Jati, atau Pak Syarki. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya ada Koordinator Eksekutif Indonesia Intelligence Institute, Mas Ridwan Habib. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga telah hadir pakar politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Mas Hasibullah, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Baik, saya langsung mulai dari Pak Syarki. Pak Syarki, 24 jam terakhir sejak Amerika Serikat mengatakan memblokade jalur pelayaran Selat Hormuz, data marine traffic menunjukkan bahwa ada sekitar 20 kapal yang masih bisa melewati Selat Hormuz. Bahkan kapal Iran berukuran super besar mengangkut 2 juta barel minyak pun bisa melewati Selat Hormuz. Jadi pertanyaan saya secara teknis, apakah ancaman Amerika Serikat untuk memblokade jalur pelayaran Selat Hormuz itu sulit untuk diimplementasikan? Jadi yang kita lihat tuh kadang-kadang kita melihat itu adalah militer melarang tidak boleh lewat, itu adalah suatu keharusan. Tidak boleh Anda lewat. Tapi kan di selain militer juga ada diplomasi dan acara di belakang layar. Kalau dengan data yang ini bila itu betul, berarti di belakang layar sebetulnya Iran dan Amerika itu sudah mulai ada kesepakatan untuk beberapa hal bisa jalan, tetapi untuk dalam menjaga muka Amerika biar kelihatan Amerika tetap tangguh dan gigih, dia melaksanakan. Karena berita-berita di media barat itu adalah 6 kapal tidak boleh lewat. Tapi di media lain seperti media-media yang bukan barat, seperti di Anadolu dari Turki atau dari Al Jazeera, itu mengabarkan 20 lolos. Tapi tidak menjadi berita di barat sama sekali tidak peduli karena memang beritanya itu yang apa yang diberikan oleh Pentagon itu yang disiarkan. Karena mereka ada aturan semacam itu. Akhirnya yang penting bagi Trump atau pemerintahnya adalah berita ini bahwa nyata mereka sukses berhasil membuat kesulitan untuk Iran mengirim. Tapi soal ada yang bocor itu adalah cerita lain karena memang Amerika akan dirugikan kalau aliran minyak terhenti. Kenapa? Akan menaikkan harga minyak seperti ada urut-urutan bencana itu dari mulai inflasi, berakhir dengan resesi, berakhir dengan kalah secara politik di Amerika. Nah, jadi di sini terbukti di belakang layar. Karena juga dari ucapan-ucapan Trump yang naik dan turun, contohnya seperti, oh ya kita 2 hari lagi akan perundingan. Kemudian, oh Cina akan saya buka segala macam.
itu menunjukkan bahwa ancamannya itu juga di belakang layar itu juga sebetulnya tidak seperti itu. Jadi memang negara besar itu terus terang memang Amerika kan lebih lemah ya. Mungkin Iran pun juga negara rasional. Setelah mereka bertemu, mungkin juga di belakang layarnya ada suatu kesepakatan, ada beberapa tindakan, udah biarin aja. Karena ada satu hal yang saya lihat beberapa waktu seminggu yang lalu, pada saat ada misi yang gagal, di mana 8 pesawat jatuh, itu ada beberapa personil Amerika yang terperangkap di Iran. Tapi kemudian setelah itu mereka bisa berangkat naik pesawat jemputan dan dengan aman. Artinya loh, harusnya kan itu ditangkap, ditembakin atau bertempur, tapi habis itu bisa pergi dengan tenang. Oh, jangan-jangan pada saat itu udah kesepakatan udah dimulai di situ. Tapi sandiwaranya jalan sampai di sini. Karena kan toh bagaimanapun rakyat Iran pasti marah ngeliat pemerintahnya ternyata ada hubungan kerjasama gitu. Dan juga rakyat Amerika juga sama. Akhirnya dibutuhkan suatu sandiwara political drama yang membuat biar ini kelihatan bisa eksis strategi benar. Jadi perang syaraf yang terjadi di depan layar itu belum tentu sama di belakang layar ya? Oh iya, karena ada satu hal yang saya ketahui persis dan itu bisa dibuktikan. Proyek pembangunan real estate dan lapangan golf antara keluarga Trump, anaknya itu si coach permantunya itu dengan klub perintah Qatar itu nggak disenggol sama sekali. Artinya? Artinya di belakang layar ada sesuatu yang ini, yang saya saat ini nggak bisa buktikan ya. Tapi biasanya itu kalau kita mau mencari itu ada di dalam internet hal-hal seperti itu yang dijelaskan. Tetapi media Barat biasanya orang percaya wah kalau nggak ada di CNN tidak ada, kalau nggak ada di Reuters nggak ada. Padahal ada juga media-media lain yang bisa memberikan informasi seperti yang 20 itu lewat. Betul, tapi kalau kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln kemudian juga 2 kapal perusak yaitu standby di sekitaran Selat Hormuz. Ada itu benar, 12 kapal perusak di situ. Itu betul? Betul. Tetapi kan sebetulnya Abraham Lincoln itu ada 5 atau 6 kapal yang nggak boleh pergi. Karena itu harus melindungi dia dengan sistem radarnya. Kalau itu pergi untuk ngawal. Jadi gini, itu sebetulnya nanti di peta akan saya jelaskan. Jadi sebetulnya kapal-kapal ini tidak di Selat Hormuz, tidak di Teluk Oman, tetapi di Laut Arab dekat Samudra India. Kenapa? Karena pertama takut sama ancaman rudal Iran dan mereka jaga alur pelayaran. Nanti kita eksplorasi di situ ya, Pak Syarki, karena ada visualisasinya. Saya pindah dulu ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, ancaman blokade Selat Hormuz yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu kan sebetulnya mengancam keberlangsungan gencatan senjata yang periodenya selama 2 minggu sejak 8 April. Kemudian juga mengganggu keberlanjutan negosiasi tahap 2. Tapi menurut Anda kenapa Trump malah mengancam blokade jalur pelayaran Selat Hormuz di Teluk Persia dan juga Teluk Oman? Saya kira ini juga setuju dengan Pak Syarki ya, itu bluffing saja Mbak Sylvia. Karena mereka tentu saja tidak berani melakukan grand maritime warfare langsung ya di Selat Hormuz. Jadi yang bisa mereka lakukan adalah melakukan ancaman blokade dengan menggertak begitu ya dan menyiagakan destroyer mereka. Kita tahu secara maritim kekuatan Iran sangat kuat di sekitar Selat Hormuz yang panjangnya 167 km dengan lebar 33 km itu. Iran misalnya mempunyai sekitar 50 sampai 100 kapal cepat Zulfikar yang panjangnya 14 meter. Yang itu bisa secara aktif menjadi counter ketika misalnya kapal destroyer dari Amerika masuk ke Selat Hormuz. Mereka juga punya rudal pesisir ya. Di barisan pesisir itu ada rudal-rudal yang siap diluncurkan ketika misalnya Amerika nekat masuk. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Sylvia tadi, saya kira memang itu bagian dari bluffing Trump. Menjaga image dia sebagai presiden negara besar tanda petik, lalu kemudian di sisi lain dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ya Navy kami nggak kalah kok dengan Iran. Tapi tidak benar-benar memblokade? Saya kira tidak sepenuhnya ya, ada beberapa yang sangat selektif begitu. Dan Iran sendiri tampaknya juga siap-siap aja kok kalau misalnya di blokade. Mereka sudah sangat biasa dengan blokade ekonomi. Jadi bukan masalah besar buat Iran. Tetapi Iran menambahkan ancamannya, Mas Hasibullah, dengan mengatakan kalau blokade dari Amerika Serikat terus dilanjutkan, maka mereka akan mengambil langkah lebih jauh, yaitu menutup Laut Merah. Di Laut Merah itu ada Selat Bab el-Mandeb ya kita tahu. Apakah itu mungkin Iran akan bertindak sejauh itu? Bukankah ini akan sangat merugikan bagi negara-negara teluk yang ada di sekitar juga? Ya, terima kasih. Kalau saya ikutin dari perkembangan terbaru, nyambung ke pertanyaannya Sylvia tadi,
jumpa pers yang disampaikan oleh Menhan Amerika dan jenderal-jenderal terkait, menurut saya memang ada relevansi dengan yang telah disampaikan oleh Mas Agung dan Mas Habib. Misalkan tentang bagaimana Menhan Amerika menjawab ancaman daripada Iran kalau sampai kapal-kapal mereka diserang melalui senjata-senjata mereka. Itu yang disampaikan bahwa itu akan menjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Tapi persoalannya kalau kita membaca lebih dalam, justru perang ini sudah tidak punya landasan hukum. Perangnya secara umum sudah nggak punya landasan hukum, apalagi yang dilakukan di Selat Hormuz. Jadi justru itu akan menjadi dalil yang memberatkan bagi Amerika dan Israel daripada bagi Iran yang memang secara hukum dia diuntungkan. Cuman memang secara politik dari semua perkembangan ini bagi saya mengkonfirmasi dua hal. Yang pertama, betapa di level diskursus dan wacana Iran itu makin digdaya. Pertanyaannya Zilvia tadi, ketika Selat Hormuz diblokade oleh Amerika, ancamannya Iran adalah kami akan memblokade di selat di Laut Arab di Bab Mandeb, dan itu cukup mungkin karena dia punya konsep yang disebut sebagai wihdatus sahah. Ini konsep dalam bahasa Arab yang artinya lokasi bisa beda-beda, teritori beda-beda, tapi dia dalam satu kesatuan manajemen. Dan itulah yang diterapkan dengan sangat mematikan sekarang, dioperasionalkan, yaitu ketika katakanlah Hizbullah, lalu kemudian Houthi, sama-sama melakukan sebuah serangan ke Israel dalam koordinasi yang sangat bagus. Sehingga rudal-rudal ini mengarah pada tujuan yang sama di waktu yang sama, dan itu yang bikin kemudian banyak pertahanan Israel kelabakan. Jadi itu konsep wihdatus sahah atau satu kesatuan teritori walaupun tempatnya beda-beda. Ya, Iran bersama proksi-proksinya. Bersama proksi-proksinya. Nah, dalam konteks itu memang menurut saya kejutannya adalah dua. Bagaimana Iran yang mulai didesak lewat blokade Hormuz ini kemudian ngancam balik. Ini coba bayangkan negara yang dibombardir 40 hari dengan berbagai macam klaim superioritas udara itu ternyata masih mampu mengancam balik. Ya. Di saat dia terdesak, saya yakin efektivitas daripada blokade Hormuz ada. Itu terlalu terlalu naif barangkali kalau sampai kita mengatakan nggak ada sama sekali. Saya yakin itu ada. Yang dilakukan oleh Amerika? Yang dilakukan oleh Amerika. Okay. Cuman kita harus juga mengukur sejauh mana dia merespon. Nah, bagi saya yang mengejutkan adalah bukan soal pengaruh, tapi bagaimana dia responnya. Responnya adalah dua. Dia sampaikan bahwa kami akan serang tadi responnya. Dan yang kedua dia sampaikan ini bisa menjadi bagian daripada pelanggaran gencatan senjata. Jadi, Zilvia, kalau kita baca dalam konteks itu, maka sebenarnya Iran menunjukkan bukan sedang pihak yang takluk, bukan menjadi pihak yang tak berdaya. Justru secara konsisten menurut saya dari awal perang sampai sekarang, Iran menempatkan dirinya berada pada posisi yang masih bisa ngelawan. Dan itu relate dengan realitas yang dialami Trump. Saya selalu katakan apa yang dilakukan Trump di perang lanjut ke perundingan itu satu maknanya, bahwa dia belum dapat apa yang dia mau. Dengan metode perang sampai babak belur mau kembalikan ke zaman batu nggak dapat yang dia mau. Bawa ke meja perundingan pakai gertak 21 jam nggak dapat yang dia mau. Sekarang dia bawa lagi ke blokade Hormuz juga belum dapat yang dia mau. Jadi ini yang menurut saya realitasnya. Di satu sisi Trump dan Israel belum dapat yang dia mau, tapi justru Iran membalikkan keadaan dengan diskursus ancaman tadi. Apakah sebagian menyebut bahwa Iran memiliki kartu as yaitu dengan menutup Laut Merah. Tapi menurut saya atau menurut Mas Ridwan, apakah sebetulnya Iran akan bertindak sejauh itu? Bukankah itu risikonya juga tinggi kalau sampai menutup Laut Merah? Ya, saat ini Iran sebenarnya dalam posisi yang sangat menang ya, unggul ya Mbak Zilvia. Dan saya sih tidak meyakini itu akan dilakukan. Terutama misalnya dia sangat berharap dukungan-dukungan, perubahan dukungan dari negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi. Jadi dalam posisi sekarang tampaknya Iran punya kartu trufnya yang kemudian bisa dalam tanda petik memaksa negara-negara Teluk itu untuk mengakui keunggulan Iran. Dengan dia melakukan blokade di Laut Merah misalnya, itu akan membuat rayuan Iran kembali ke titik nol.
yang sebelumnya negara-negara ini sudah mau memikirkan untuk berkolaborasi dengan Iran karena ada satu musuh bersama, yakni Zionis Israel. Bayangkan ya, kalau terjadi persatuan, maka ada satu negara Iran yang sangat kuat melawan Israel. Iran dibantu oleh Pakistan yang punya fakta pertahanan dengan Saudi, ada Turki di situ yang siap secara advance teknologi, dan ada Mesir. Jadi inilah yang kemudian menakutkan bagi Israel. Kalau negara-negara ini bersatu, tentu saja itu akan membuat Israel makin terkucil. Oke, baik. Satu hal juga yang kita lihat perkembangannya dalam minggu ini adalah jelang pendekatan atau semakin dekatnya hari untuk melaksanakan perundingan tahap kedua seperti kata Trump, kita melihat peran dari China. Negara adidaya juga yang semakin aktif melakukan berbagai konsolidasi dengan negara-negara yang ada di sekitarnya dan juga semakin banyak negara yang mendekat ke China. Seperti apa sebetulnya posisi dan peran China di pusaran perang antara Amerika Serikat, Israel versus Iran? Sesaat lagi kami akan bahas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.